Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video hati-hati berziarah ke makam wali yang tidak bersanad ilmunya dengan Anda, bisa bertemu sosok ulama gaib jelmaan setan. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Kita akan bahas sedikit tentang ziarah ke makam wali atau ulama. Tasawuf adalah dunia rasa dan tidak akan pernah mengetahui tanpa merasakan. Dan tasawuf juga adalah dunia yang sangat halus, laksana rambut dibelah 7. Tanpa kehati-hatian, bukannya makrifat sebagai puncak tauhid yang didapatkan, akan tetapi malah terjebak dalam kemusyrikan. Para wali dan sufi sudah menjadi tradisi mengunjungi makam wali untuk mengambil berkah dan untuk mendapat petunjuk. Petunjuk dan berkah hanya akan didapat kalau memenuhi rukun syaratnya. Kenapa wali atau sufi mengunjungi makam wali? Karena keduanya mempunyai ikatan sanad ilmu atau ada hubungan. Baik itu hubungan berguru langsung atau makam tersebut salah seorang yang tercantum dalam jalur keguruannya. Sedangkan orang awam ikut-ikutan mendatangi makam wali tanpa mempunyai ikatan apa-apa. Bahkan ada yang tanpa mengetahui itu makam wali atau tidak, membuat sesajian atau persembahan yang mengarah kepada hal yang musyrik. Malah banyak yang menyalahgunakan makam wali untuk praktek-praktek perdukunan karena berhubungan dengan hal gaib. Banyak yang mencoba menghubung-hubungkan bahwa itu ajaran tasawuf yang merupakan mistik Islam yang berhubungan juga dengan gaib. Banyak orang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sehingga bukan berkah yang didapat tapi bala. Saya misalnya kalau ke Surabaya tidak pernah singgah ke makam Sunan Ampel. Kenapa? Karena saya tidak kenal dengan Sunan Ampel dan jalur keguruan yang saya tekuni tidak tersambung kepada Sunan Ampel. Guru saya bukan salah seorang murid dari Sunan Ampel. Begitu juga guru dari guru saya. Kalau saya berada di kota Banda Aceh, saya tidak akan mengunjungi makam Syekh Abdul Raub As-Singkili yang dikenal dengan Tengku Syiah Kuala, dalam bahasa Aceh yang bermakna Syekh Ulama di Kuala. Kenapa? Karena saya tidak mengenal beliau. Berbeda dengan orang-orang dari Sumatera Barat, murid dari Syekh Burhanuddin Ulakan atau para pengamal tarekat Syattariyah yang diajarkan oleh Syekh Burhanuddin. Mereka sering berziarah kepada kuburan Syiah Kuala karena guru mereka Syekh Burhanuddin adalah murid langsung dari Syiah Kuala, sehingga keduanya punya hubungan langsung. Kalau nanti saya berziarah ke makam Syiah Kuala, kemudian ada yang berjubah putih datang mengaku sebagai Syiah Kuala dan memberikan petunjuk kepada saya, dari mana saya tahu kalau yang datang itu benar-benar Syekh Kuala atau hanya setan yang mengaku sebagai Syiah Kuala? Inilah yang menjadi cikal bakal kesesatan dalam tasawuf yang sering dikritik oleh orang-orang syariat yang anti tasawuf.
merasakan hal mistik dan bertemu arwah wali yang memberi petunjuk sesat. Padahal itu adalah jelmaan setan. Tentunya seperti yang pernah dialami Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain setan menjelma menjadi syekh besar, menjelma juga menjadi cahaya yang super terang sampai menyilaukan mata. Supaya terhindar dari kesesatan, semisal ketika ziarah dan ada jelmaan wali, maka semua ucapan gaib yang didengarkan harus semua dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Juga mengkonsultasikan kepada guru atau mursyid masing-masing. Karena banyak yang mengalami hal ini sebelum mengalami kesesatan yang nyata. Kalau saya suatu saat ke Kazakhstan di daerah makam Syekh Bahauddin Naqsyabandi, mungkin saya akan berziarah ke makam beliau karena memang masih ada hubungan tali silsilah. Dan itu pun harus dengan izin dari guru saya. Izin secara zohir maupun lewat kontak rohani, sehingga dengan berkat doa guru saya akan tersambung secara rohani kepada Syekh Bahauddin. Dengan demikian saya benar-benar akan mendapatkan berkah dari ziarah tersebut. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum yang datang ke kuburan wali untuk mendapat berkah? Menurut saya itu tidak masalah dan tidak salah. Jangankan kuburan wali, kuburan orang tua kita yang bukan wali saja harus kita ziarahi. Banyak pelajaran yang bisa didapat dengan berziarah ke kuburan para ulama atau waliullah. Di samping mengingat akan mati, juga untuk mengenang kembali perjuangan ulama dalam menegakkan agama ini, dan juga menjadi contoh teladan yang baik akan akhlak ulama. Mudah-mudahan akan memberikan semangat kepada kita untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengunjungi kuburan wali tidak berarti Anda menjadi seorang sufi. Tapi itu tradisi yang dilakukan oleh para wali atau sufi terhadap makam guru mereka atau makam para guru yang tersambung dalam jalur silsilah sanad ilmu mereka. Kesimpulannya, siapapun ingin serius merasakan indahnya dunia tasawuf, merasakan kelezatan berjumpa dengan Allah, ketenangan batin dan pencerahan jiwa, jangan sekedar ikut-ikutan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat walaupun itu benar, tetapi harus memenuhi tarekat. Harus menempuh jalan ke sana di bawah bimbingan guru mursyid agar tidak tersesat di tengah jalan. Di samping untuk memperbaiki akhlak, yang lebih penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan benar dengan Allah, mengenalnya dengan sebenar kenal, sehingga kita tidak salah menyembah. Ketika kita telah mengenal Allah dengan benar, barulah kita bisa mencintainya dengan benar pula. Cara paling aman dan paling mudah untuk bisa berjumpa dengan Allah adalah dengan bimbingan orang yang telah pernah dan sering berjumpa Allah. Mereka itu tidak lain adalah wali Allah atau kekasih Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video tentang hati-hati berziarah ke makam wali yang tidak bersanad ilmunya dengan Anda. Karena banyak yang terjadi, orang-orang yang tidak memiliki sanad ilmu dengan para beliau bertemu dengan sosok-sosok ulama gaib ataukah syekh gaib yang begitu menyala terang benderang mendapatkan petunjuk, ternyata menjadi seseorang yang musyrik dan dalam kesesatan yang nyata. Alangkah baiknya Anda izin dulu dan minta doa dulu kepada mursyid ataukah guru spiritual Anda sebelum melakukan ziarah tersebut, supaya menjadi berkah dan tidak diganggu oleh jin-jin atau iblis kasta tinggi yang menjelma menjadi ulama besar. Wallahu a'lamu bishawab.
Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.